Halo, perkenalkan, nama saya Santi Rahmati dengan NPM 170-1110-1893. Nama aku Dwi Kifaran dengan NPM 1701-1018.001. Halo, nama saya Melinda Amalia Dewi dengan NPM 170-110-180-180-113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Faisal Murtada, NPM 170-110-180-180-097. Halo, perkenalkan, nama saya Risha Putri Wardani, NPM 170-110-180-115. Halo semua, perkenalkan, saya Desi Pinangki dengan NPM 170-110-11839. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ronati Lubis dengan NPM 170-110-11825. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Irfan Apip Hakim dengan NPM terakhir 053. Di sini saya bersama teman-teman yang lain akan menerangkan kebijakan publik terkait COVID-19 pada formulasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jawa Barat. Yang pertama yang akan saya terangkan ialah apa itu formulasi kebijakan. Dalam dunia kebijakan publik, formulasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari siklus kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik ialah proses perumusan mengenai pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Menurut Bintari dan Padiangan dalam bukunya tahun 2016, formulasi kebijakan itu dapat berhubungan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah publik. Yang kedua ialah cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menanggapi masalah-masalah tertentu yang ada di publik. Dan yang ketiga ialah cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik. Lalu, dalam formulasi kebijakan publik itu, ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Bagaimana sih peran aktor-aktor tersebut? Oke, menurut Freeman, tahun 1955, aktor yang terlibat di dalamnya ialah para pelaku kebijakan yang relevan dan memiliki integritas. Biasanya dibatasi untuk mereka yang tidak hanya memiliki pendapat tentang suatu subjek kebijakan, tetapi juga harus memiliki tingkat pengetahuan yang berdasar, yang memungkinkan mereka untuk berkomentar tentang suatu kebijakan. Setidaknya, mereka dapat memberikan hipotesis tentang sifat dan kelayakan opsi yang diajukan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Keanggotaan dalam formulasi kebijakan yang berbasis pengetahuan mencakup aktor seperti pembuat kebijakan negara, baik itu bersifat administratif, politik, ataupun yudisial. Kemudian, anggota organisasi non-pemerintah yang terkait dengan subjek. Lalu, anggota media yang melaporkan subjek kebijakan. Kemudian, akademisi yang mengikuti dan meneliti area kebijakan. Dan anggota umum publik yang untuk alasan apapun telah menaruh minat pada suatu kebijakan. Di dalam bidang isu, komunitas kebijakan juga melibatkan anggota-anggota organisasi yang lain, seperti anggota bisnis, serikat pekerja, atau berbagai kelompok kepentingan formal, dan bahkan aktor internasional seperti perusahaan multinasional. Tujuannya untuk memilih salah satu kebijakan yang tepat dalam formulasi kebijakan publik. Selanjutnya adalah alat kebijakan. Seiring berjalannya waktu, literatur kebijakan mulai fokus membahas mengenai perangkat kebijakan atau alat kebijakan atau yang kita kenal sebagai instrumen pemerintahan. Alat kebijakan atau instrumen pemerintahan merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk menerapkan sebuah kebijakan. Bardach menawarkan konsep 8 langkah analisis kebijakan yang menjelaskan mengenai pajak, regulasi, hibah, pelayanan, anggaran, informasi, hak, dan perangkat kebijakan lainnya.
Dunia saat ini berada di situasi global, di mana permasalahan dalam satu negara dapat berdampak menjadi internasional. Saat ini, keresahan di dunia terjadi dengan adanya coronavirus atau dapat kita sebut dengan COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan ringan hingga gangguan pernapasan berat. Dan dampak terburuknya dari COVID-19 ini dapat menyebabkan kematian. Dengan melihat peta persebaran virus yang cukup cepat, maka tindakan pemerintah harus dapat secepat virusnya atau bahkan lebih cepat dari virus tersebut. Melihat Indonesia yang merupakan negara kepulauan, perlu adanya peran dari pemerintah daerah di masing-masing daerah untuk membantu dalam penanganan COVID-19 ini. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa 2 minggu sebelum Presiden mengumumkan 2 orang positif corona, Jawa Barat sudah siaga 1 dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saat Presiden mengumumkan 2 orang positif corona di Depok, Jawa Barat sudah membentuk Pikobar atau Pusat Informasi dan Koordinasi Jawa Barat yang tujuannya menjadi satu pintu urusan COVID-19 untuk masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun rumah sakit dalam penanganan virus ini. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah satu langkah lebih cepat dibanding pemerintah pusat. Banyak faktor yang menjadi penyebab COVID-19 masih meningkat secara signifikan. Seperti halnya masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah dan menghiraukan imbauan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah memberlakukan imbauan untuk berdiam diri di rumah. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kerumunan massa. Maka pemerintah pun perlu mengambil kebijakan yang ampuh dan memadai untuk mengurangi persebaran tersebut. Pemerintah di Jawa Barat atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberlakukan pembatasan berskala besar atau PSBB untuk diberlakukan agar penyebaran COVID-19 segera berkurang. Dengan adanya PSBB, maka untuk aktivitas-aktivitas di luar rumah dilakukan pembatasan. Seperti untuk aktivitas pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dapat dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Untuk aktivitas di tempat kerja dialihkan menjadi work from home atau bekerja dari rumah, kecuali bagi organisasi publik yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, dan sektor pelayanan dasar lainnya. Untuk kegiatan keagamaan di rumah ibadah dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun, terkait dengan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, atau penanda lainnya, tetap dilaksanakan seperti biasa. Untuk kegiatan di tempat umum, dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang, kecuali kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta dalam rangka melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. Aktivitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan juga dibatasi, seperti kegiatan pernikahan. Untuk kegiatan pernikahan hanya dapat dilakukan di KUA atau kantor kecamatan sipil dengan dihadiri kalangan terbatas dan tetap menerapkan ketentuan physical distancing dan meniadakan kegiatan acara resepsi yang dapat mengundang keramaian. Pergerakan orang menggunakan transportasi juga dihentikan kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB. Namun dengan ketentuan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas angkutan dan tetap diatur jaraknya. Bagi pengguna sepeda motor pribadi, wajib menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak membawa penumpang. Untuk ojek online dibatasi hanya untuk mengangkut barang. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan daerah Kota Bekasi. Kemudian pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar yang kemudian disingkat menjadi PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Kemudian pada pasal 2 menjelaskan ruang lingkup peraturan gubernur yang meliputi pelaksanaan PSBB, hak kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan COVID yang dilakukan dengan menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya, kemudian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas kabupaten atau kota yang dilakukan dengan pemeriksaan ke lapangan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah diberikannya sanksi bagi pelanggar PSBB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian ini akan dibahas mengenai tahap-tahap formulasi dalam pencegahan virus corona atau COVID 2019 yang telah beredar di Provinsi Jawa Barat. Formulasi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini tuh terdapat 4 tahap-tahap dalam formulasi. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, agenda kebijakan. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah tahap penetapan kebijakan. Pada tahap formulasi ini, saya akan menjelaskan dalam 2 kategori. Yang pertama itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan suatu langkah utama dalam perumusan kebijakan. Nah, di dalam perumusan masalah ini, pemerintah harus mengenali masalah-masalah publik yang berada di masyarakat dan harus dikaji dengan baik. Tahap formulasi yaitu perumusan masalah di sini, di mana salah satu kasusnya itu yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu studi kasus tentang coronavirus disease atau COVID 2019. Bahkan di Indonesia sendiri pun sudah banyak penularan dengan penyakit ini, dan juga negara-negara dunia yang sangat mengganggu pernapasan manusia yang bersih, agar kita terjauh dari penularan penyakit ini. Tahap yang kedua adalah agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, di mana setiap masalah itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Setiap pemerintah telah menyusun agenda-agenda kebijakan, misalnya seperti rutinitas dari pemerintah, masalah yang terjadi dalam masyarakat, serta masalah-masalah baru yang timbul di dalam masyarakat itu sendiri. Dari setiap perumusan masalah yang ada, di mana masalah yang dihadapi masuk ke dalam agenda kebijakan, yaitu adalah Provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu daerah Bodetabek, di mana daerah ini sudah merupakan termasuk zona merah yang terjadi di Indonesia, dengan korban 784 orang yang terjangkit positif. Salah satunya penyebabnya itu adalah di wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai penyebaran terbesar di Indonesia. Saat ini Provinsi Jawa Barat sendiri telah menyatakan terdapat 7 zona merah atau daerah di Jawa Barat yang sudah banyak terjangkit kasus coronavirus ini sendiri. Provinsi Jawa Barat sendiri sebagai zona merah, di mana para masyarakat sudah banyak yang terjangkit positif corona. Untuk itu, teman-teman, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah melakukan satu program yang sangat maksimal untuk melakukan pencegahan coronavirus ini sendiri. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dengan program sebelumnya itu PSBB, program bantuan yang langsung yang diberikan kepada masyarakat setempat, misalnya pembagian sembako, beras, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini sendiri telah memberikan beberapa alat pelindung buat para dokter atau medis-medis yang menangani pasien COVID 2019 ini. Jadi sangat diharapkan bagi masyarakat, kita sebagai masyarakat yang masih sehat, yang masih berada di rumah masing-masing, tolong kita jaga kehidupan kita. Mari tidak melakukan perkumpulan di luar sana. Mari kita menjaga kehidupan kita dengan melakukan social distancing, tidak melanggar peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila kita hendak ingin keluar, tolong menggunakan masker untuk melindungi kesehatan kita. Setelah kita keluar, kita harus mencuci tangan kita dan tidak melanggar peraturan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Menjelaskan mengenai tahapan formulasi kebijakan yang berikutnya, yakni tahapan pemilihan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. Setelah melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat mengenai penyebaran COVID-19, pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan social distancing, di mana pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang-orang terdekatnya, dan disarankan bagi masyarakat untuk berada di rumah. Namun dilihat dari pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang menghiraukan himbauan pemerintah ini. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan berkerumun di tempat-tempat umum. Padahal, hal ini akan berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Akhirnya, pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pertama kali dilaksanakan di daerah Jakarta sebagai daerah zona merah. Hingga akhirnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini pun ikut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya yakni pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian tahapan selanjutnya yakni tahapan penetapan kebijakan. Setelah menetapkan alternatif kebijakan yang akan digunakan, yakni pembatasan sosial berskala besar, akhirnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di daerah Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengenai tata cara pelaksanaan PSBB ini dijelaskan dalam pasal 3, yakni PSBB dilaksanakan di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
Kemudian, PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan berkegiatan di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Selama pemberlakuan PSBB ini, setiap orang wajib melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat, serta menggunakan masker apabila keluar rumah. Kemudian, pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB ini meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.